Oke, Assalamualaikum. Kembali lagi di Matkim Privat. Kali ini kakak akan membahas UTBK Kimia hari ketiga ya. Ini adalah FR soal asli UTBK hari ini. Jadi saya akan bahas pertama itu masih tentang kepolaran ya. Kita sudah pernah bahas nonpolar dan polar. Tapi lihat ABCA-nya ternyata dalam bentuk cis trans. Sekarang saya akan jelaskan ya guys. Manakah senyawa di bawah ini yang bersifat nonpolar? Non-polar itu kan biasanya pada umumnya kan tidak ada PEB. Nah, ini terpakai jika senyawanya bentuknya adalah AXE. Nah, tapi kalau misalkan soalnya dalam bentuk cis sama trans itu gimana guys? Begini ya, pada senyawa cis itu umumnya dia lebih tidak stabil. Karena itu maka dia bersifat polar. Nah, pada senyawa trans itu lebih bersifat non-polar. Begitu teman ya. Maka kalau ada soal manakah yang bersifat nonpolar, kok di multiple choice itu ada cis sama trans, maka kalian lebih prefer menjawab trans. Oke. Untuk yang ini siklopentanol misalkan ya, saya punya siklopentanol. Penta berarti 5 ya guys. 1 2 3 4 5. Nah, ada alkoholnya. Lah di sini ya, ini ada polar di sini. Kenapa polar? O sama H. Nah, ada PEB di sini. Ya, maka ini bersifat polar. Oke ya, paham ya guys? Oh, ini salah ya, harusnya ini butanol. Sorry, butanol itu juga polar. Kenapa? Karena kayak gini, 1 2 3 4 itu di sini ada OH. Nah, di dalam OH ini bersifat polar ya. Ada PEB di O. Oke ya guys, ada gambaran ya. Jika besok ada soal ketemu cis dan trans, untuk cis sama trans, trans itu lebih bersifat non polar. Oke? Karena ini lebih simetris ya. Untuk soal nomor 2 itu masih dalam bab koligatif larutan ya. Jadi pada gelombang 1, 2 itu ada koligatif larutan untuk keluar guys. Tapi pada hari ketiga yang keluar itu adalah tekanan osmotik ya. Nah kemarin kan itu tentang delta TF, delta TB. Sekarang yang keluar tekanan osmotik. Nah sebanyak 38 gram senyawa elektrolit biner, itu artinya N-nya 2 ya, ionnya 2. Ternyata GT-nya itu adalah 38 gram, MR-nya itu adalah 95, dilarutkan dalam air sampai volumenya 1 liter. Pada suhu 27 Celcius, hati-hati kalau pada tekanan osmotik suhu itu harus dalam bentuk Kelvin, maka 27 ditambah 273. Jadi berapa guys? 300 Kelvin. Pertanyaannya, hitunglah derajat ionisasi. Yang ditanya adalah alfa. Jadi ada yang mencari alfa, ada juga yang ditanya pi-nya. Nah, ini yang di sini tuh pi-nya ada tuh. Pi-nya 10 atm. Yang ditanya adalah alfanya. Oke, yang penting tekanan osmotik kalian harus tahu. Rumusnya adalah pi mRT, karena dia senyawa elektrolit, saya kalikan I. Ya, pi-nya 10. Mencari M itu rumusnya adalah gram terlarut dibagi MR-nya dikalikan 0,082 dikalikan 300. Nanti ini ketemu I-nya guys. Oke ya. Nah, kalian harus semangat ya menghitungnya ya. Oke. Untuk sementara karena sedang belajar, saya dibantu dengan kalkulator. Oke ya guys. Ini kita kalikan dulu, nanti hasilnya 10 dibagi ini. Oke, saya langsung aja ya. I-nya itu ketemu 1,016. Nah, setelah ketemu I, kita bisa mencari alfa dari faktor Van Hoff. I sama dengan 1 plus N-1 dikalikan alfa ya. I-nya 1,016 sama dengan 1 plus, ternyata N-nya tuh 2, senyawa biner ya. Tadi ya, 2 kurangi 1, 1 kalikan alfa, maka alfanya adalah 1,016 dikurangi 1, 0,016. Oke ya guys, semoga kalian paham. Semangat terus ya belajarnya ya. Untuk soal nomor 3 ini masih dalam bentuk KP dan KC ya. Ini konsisten nih, soal ini keluar nih. Nah, untuk hari ketiga itu yang keluar adalah mencari KP guys. Oke. Diketahui ada reaksi PCl3. Pokoknya kalau ada KC sama KP, kalian tulis dulu reaksinya ya. PCl3 ditambah Cl2 menghasilkan PCl5. 5 mol PCl3 saya masukkan mula-mulanya 5 mol. Dan 5 mol Cl2 saya masukkan 5 mol. Berarti dalam keadaan mula-mula reaksi setimbang ya. Setelah gas Cl2 bereaksi 20%, berarti Cl2 yang bereaksi itu 20%. Maka rumusnya alfa itu adalah
mol reaksi dibagi mol mula-mula ya. Ternyata alfanya 20%, artinya 0,2. Yang bereaksi berapa Mbak? Nggak tahu. Mula-mulanya alfanya tuh 5. Berarti yang bereaksi 5 dikalikan 0,1, berarti yang bereaksi 1 mol. Saya masukkan di sini, maka sini min 1. Ingat reaktan itu berkurang. Berarti 4, ini patokannya ya guys. Maka ini 1/1 kalikan 1 berarti min 1. Ini juga 4, ini jadi plus ya. Produk itu positif ya. 1/1 kalikan 1 maka ini 1. Oke, begini. Kalian paham? Lalu kita mencari Kp ya. Rumus Kp apa Mbak? Rumusnya Kp jika diketahui tekanan total maka rumusnya adalah P parsial produk PPPCl 5 ya, pangkat 1 dibagi P parsial reaktan pangkat koefisien. Nah, ini PCl2. Koefisiennya 1. Oke ya. Sekarang apa rumusnya P parsial? Rumusnya P parsial adalah molnya PCl5 dibagi dengan mol total 4 tambah 4 8, 8 tambah 1 9 dikalikan P total. Ternyata tekanan totalnya adalah 3. Oke, terus dibagi dengan ini ya, P parsialnya PCl3 sama 4 dibagi mol total dikalikan P total. Ini juga 4 dibagi mol total dikalikan P total. Begitu ya. Yuk, next, semangat. Ini hilang ya guys. Maka ini 1. Nah, ini berarti 4 dikalikan ini 3 ya. 4/3. Maka jawabannya 3/16. Begitu. Pasti kalian bisa, teman. Jawabannya adalah A. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Ini adalah materi terbaru yang keluar yaitu elektrolisis. Pada hari sebelumnya yang keluar itu adalah sel volta, tapi ini adalah sel elektrolisis ya. Tentukan reaksi di katode dan anode. Kalian pelajari kembali ya reaksi di katode anode pada saat elektrodanya inert atau tidak inert ya. Kalian coba kembali dilihat ya materinya. Oke, kita coba. Pada senyawa CaSO4 aqueous. Aqueous itu artinya larutan ya. Maka Mbak punya ada CaSO4 terion jadi apa? Ca2+ dan SO4 2-. Nah, ternyata elektrodanya adalah karbon. Karbon itu adalah inert ya. Maka reaksi di katode sama anodenya apa Mbak? Ternyata Ca2+ dalam bentuk aqueous. Ca2+ itu golongan 2 ya. Reaksi di katode jika larutannya itu mengandung golongan 1 atau 2 dalam bentuk larutan, maka di katode reaksinya otomatis air 2H2O plus 2E menghasilkan 2OH- dan H2. Ini hafalan ya guys. Nah, kita lihat yang ke anode itu adalah yang asam oksi. SO4 itu asam oksi. SO4, NO3, C2O4 ya, CO3. Nah, ini adalah sisa asam oksi. Ternyata elektrodanya inert, maka yang di anode ya airnya yang teroksidasi. 2H2O sininya 4H+, 4 elektron plus O2. Wajib tahu ya guys ya. Pertanyaannya reaksi yang terjadi di anoda. Oke, ini jawabannya ya. Maka jawabannya adalah C. Ya, kalian paham ya. Oke, next kita masuk ke soal nomor 5. Sebanyak 1 mol senyawa diol ya dibakar menghasilkan 4 mol karbon dioksida. Nah, ini intinya mencari rumus empiris ya. Pada hari ketiga ini keluar lagi mencari rumus empiris tapi senyawanya diol. Apapun itu senyawa diol atau senyawa apapun nanti konsepnya sama ya guys. Jadi Mbak punya senyawa diol. Apa sih senyawa diol? Senyawa diol adalah senyawa yang memiliki 2 OH ya. Misalkan Mbak punya kayak gini, C contoh ya. Inilah contoh senyawa diol yang memiliki 2 OH. Oke ya guys. Nah, kita lihat ternyata semuanya CHO. Berarti 1 mol senyawa diol saya anggap CX HY OZ. 1 mol itu artinya sebenarnya koefisiennya 1 ya, karena mol atau volume boleh digunakan untuk koefisien. Ternyata dibakar. Besok apapun reaksinya, yang penting konsepnya kalian tahu ya. Menghasilkan karbon dioksida CO2 sebanyak 4 mol dan air sebanyak 5 mol. Pertanyaannya, tentukan rumus empirisnya. Oke, ini keluar ya guys. Semoga yang besok ujian bisa ya guys. Nah, kita masukkan konsep mol itu digunakan untuk koefisien. Artinya ini koefisiennya 4, ini koefisiennya 5, dan ini koefisiennya 1. Oke, nah kita lihat C-nya ada 4.
Artinya C1 kalikan X biar 4, maka X-nya ketemu 4. Kita lihat H-nya 5 kalikan 2, 10. Maka ini 1 kalikan Y. Biar 10 itu gimana? Ya berarti sini Y-nya 10. Paham ya guys? Nah kita lihat di sini oksigennya ada berapa? 4 kalikan 2, oksigennya berarti 8 ditambah 5 kalikan 1. 5 kalikan 1 kan 5 ya. 8 tambah 5 berapa? 8 tambah I betul ya, 13 ya. Nah terus berapa ini dong? Ini ada O2 nih, ini nggak tahu koefisiennya. Nah ini gimana? Kita lihat kembali lagi, ini sebagai kunci. Diol itu artinya O-nya 2. Ya saya masukkan Z-nya ini pasti 2 guys. Nah kayak gitu. Nah berarti 1 kalikan 2. Ini berarti O-nya 2 ya. Berarti oksigennya itu sudah 2, mintanya 13, maka kurang 11 ya. Maka ini 11/2. Nah ketemu deh. Ini adalah rumus molekulnya. C-nya 4, H-nya 10, O-nya 2. Ini kalau yang ditanya rumus molekul. Nah kalau ditanya rumus empiris gimana? Saya bagi 2 semua, kan masih bisa tuh. C2H5O. Begitu guys ya. Maka jawabannya mana? Jawabannya adalah C. Ada gambaran ya guys. Nah ini adalah beberapa tipe soal, saya nggak keluarkan semua. Sebenarnya tuh ada tipe soal yang lain, insya Allah kalian sudah bisa ya, karena ada beberapa video yang sudah saya bahas. Yang pertama itu tentang bentuk ya, bentuk geometri. Kalian sudah tahu ya, bentuk geometri sudah sering saya bahas, yang seperti segitiga datar ya, tetrahedron dan sebagainya. Lalu tentang SP ya, SP2, SP3 yang bentuk ikatan ya, sudah pernah saya bahas. Kalian lihat video sebelumnya. SP itu untuk yang ikatan rangkap 3, kalau SP2 itu rangkap 2, kalau SP3 itu yang ikatan tunggal. Ini juga masih keluar. Lalu ada lagi tentang sudut ya, sudut ikatan ya. Yang penting kalian menentukan dulu bentuk geometrinya apa, nanti sudutnya hafalan. Kalian bisa lihat ya, di video sebelumnya ada. Lalu yang masih keluar itu adalah sifat SPU. Sifat SPU ini masih keluar banget guys. Seperti apa? Seperti yang manakah yang jari-jarinya paling besar ya, urutan jari-jari besar ke kecil. Nah itu masih ada ya, pasti kalian bisa. Sebenarnya konsep kimia tuh gampang, insya Allah ya bisa ya. Untuk tahun ini saya anggap kimia tuh lebih bisa untuk mencuri poin ya. Oke, semangat para pejuang UTBK gelombang 2, semoga kalian dipermudah ya. Assalamualaikum.